Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Kita percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik, dan kita percaya bahwa kita dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Nah, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan masuk kebenaran firman Tuhan, dan pesan Tuhan minggu ini yaitu tentang jangan bersusah hati, bersukacitalah karena Tuhan. Kita buka dalam Nehemia 8 ayat 10 sampai yang ke-13, dan kita baca ayat yang ke-11 saja Bapak Ibu. Nehemia pasal 8 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saya akan ulangi ini. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita minggu ini, yaitu jangan bersusah hati, bersukacitalah karena Tuhan. Nah, kalau kita lihat pembahasan dari latar belakang perikop ini, bahwa latar belakang dari perikop ini ketika Ezra ahli kitab itu membacakan kitab Taurat Musa. Dan semakin jelas orang-orang Israel mendengar firman. Mereka dengar, semakin mereka bersedih hati. Semakin mereka mendengar firman Tuhan, Taurat Musa, semakin mereka bersedih hati. Mereka bersedih atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Nah, mereka hanya berduka, tetapi mereka tidak melangkah maju, tidak melangkah untuk maju. Nah, mungkin hari-hari ini yang sedang kita alami Bapak Ibu dalam hidup kita, dan termasuk saya juga mungkin. Ada rencana-rencana yang sedang kita bangun. Ada planning-planning yang kita bangun. Ada hal-hal yang sedang kita kerjakan dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya gini, apakah setiap rencana, setiap planning, setiap hal yang sudah susun dalam hidup kita untuk ke depan sana, ketika itu tidak tercapai dalam hidup kita, pertanyaannya apakah kita akan bersusah hati? Lalu kita tinggal diam, kita tidak bisa bertindak apa-apa lagi, atau kita akan terus bangkit? Dan kita muncul, aduh, saya mulai lelah, saya mulai capek, saya nggak tahu saya harus bagaimana lagi ke depannya. Dan firman Tuhan jelas mengatakan, jangan kamu bersusah hati. Nah, bersusah hati dalam bahasa aslinya itu ausak, artinya membentuk, mengacaukan. Berarti yang nyiptain itu siapa? Kan kita sendiri. Jangan bersusah hati. Tuhan kasih roh bukan yang susah hati. Tuhan kasih kepada kita roh sukacita. Ada damai sejahtera Allah, ada pengharapan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Kadang-kadang kita suka menciptakan rasa bersusah hati. Mungkin karena suasana, mungkin karena satu keadaan yang sedang kita hadapi, itu membentuk sebuah suasana hati, sehingga mengacaukan hati kita menjadi apa? Susah hati. Nah, susah hati itu bukan solusi Bapak Ibu. Susah hati itu bukan salah satu penyelesaian ketika kita menghadapi sebuah persoalan. Bahkan gini, itu dapat memperburuk keadaan kita. Kita orang percaya, amin. Saya orang percaya. Kita semua orang percaya. Bapak Ibu, kita semua orang percaya. Kita tidak berjalan seorang diri Bapak Ibu. Mungkin suasana kehidupan kita, mungkin hal-hal keadaan yang membuat kita tidak nyaman. Tetapi gini, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ada Tuhan yang selalu menemani kita. Ada Tuhan yang selalu mengerti keadaan hati kita, kondisi hati kita. Tuhan tahu, Tuhan paham, Tuhan mengerti, Tuhan mengenal isi hati kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itu perlindunganmu. Nah Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya sangat terkesan dengan satu orang ini. Saya sangat diberkati dengan satu orang ini. Dan sekaligus
ketika saya melihat respon daripada orang ini, saya lihat, waduh, ini luar biasa banget. Saya dapat pelajaran di sini. Nah, ketika minggu yang lalu Bapak Ibu, saya pergi ke Tangerang, saya antar barang, antar buah. Saya sewa mobil bersama sopir, dan kebetulan ketika dalam perjalanan kita cerita-cerita, dan ternyata sopir ini anak Tuhan, dan kita curhat, saling berbagi pengalaman dengan Tuhan, dan bagaimana masa-masa dia ketika dia mengiring Tuhan, dia pelayanan sebagai ketua komsel sampai dia menjadi sopir rental. Banyak hal-hal yang dia hadapi, tetapi dia katakan kepada saya, dia cuma ngomong joy. Dah cuma ngomong itu doang. Nah, sebelum saya berangkat ke Tangerang Bapak Ibu, ada planning yang ada rencana-rencana yang sudah saya jadwalkan. Jam 7 berangkat dari Bandung. Sampai sana perkiraan jam 10 nyampe. Lalu turun barang kurang lebih 1 jam. Setelah selesai, saya ke Bekasi untuk ambil barang, kurang lebih sampai jam 1. Dan prediksi sampai Bandung kurang lebih sampai jam 2, jam 3 udah nyampe Bandung. Itu udah saya susun semua rencananya. Dan udah nyampe Bandung, saya masih ada kegiatan lain lagi untuk antar barang. Nah, ketika singkat cerita, ketika saya pulang dari Tangerang, di dalam perjalanan tol mau ke arah Tambun. Nah, perjalanan itu kami mau belok Bapak Ibu. Kami mau belok ke arah Tambun, ke Bekasi. Di depan ada truk kontainer besar. Nah, kita berusaha untuk lewat belakang kontainer. Nah, ketika kami melewati belakang kontainer, tiba-tiba ban kontainer itu meletus. Dar! Meledak satu, kan ban kontainer kan banyak kan. Meledak satu bagian belakang. Dan ketika ban itu meledak, dia melontarkan dan menghempaskan sebuah besi seperti besi penggerek mobil yang bentuknya seperti ini, langsung menghempas kaca depan kami, mobil Avanza waktu itu. Menghempas kaca mobil Avanza sehingga kaca mobil itu pecah, jebret. Dan itu semua kaca pecah, dan kami, sopir dan saya, mandi kaca, pecahan kaca. Dan kami nggak sadar. Ketika saya lihat di kaca spion, kan kaca spionnya udah pada jatuh semua itu. Dan kebetulan itu kaca, ya puji Tuhannya gini, si besi itu tersangkut di bagian kaca, karena kaca filmnya lumayan tebal Bapak Ibu. Ketika itu terjadi, saya melihat respon daripada Bapak ini. Dia cuma ngomong ketika kaca itu melompat, dia ngomong cuma, wah, dah cukup, cuma ngomong wah doang. Dan dia bertanya, Pak, nggak apa-apa Bapak? Saya bilang, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Bapak nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Walaupun kita mandi serpihan kaca waktu itu. Kita pinggir, kita berusaha untuk mengejar truk itu juga berhenti karena dia merasa ada sesuatu yang meledak. Dan dia berhenti ke pinggir dan kita menghampiri truk dan ada negosiasi bagaimana penyelesaiannya. Dan saya melihat bahwa si Bapak ini dengan santai, dia tidak ada emosi sedikit pun. Dan saya ingat perkataan waktu perjalanan, dia berkata joy. Dan saya melihat respon ini, dia tetap bersukacita, dia tetap tertawa. Saya dapat pelajaran di situ. Waduh, kalau saya mengandai-andai kalau mobil saya kena itu gimana ya? Mungkin saya bisa emosi. Saya belajar dari Bapak ini. Ya, joy ini seperti ini. Apapun keadaan mungkin menghalangi dia, dan saya baru tahu itu ternyata mobil dia, bukan mobil rental. Dia tetap ada joy, sukacita. Dia berkata, Pak, nggak apa-apa, nggak apa-apa kok, nanti gampang bisa diurus. Nah, dari situ belajar. Ketika saya merenungkan ini, pas sekali, betul. Jangan bersusah hati. Malah saya gini Bapak Ibu, ketika saya mengalami itu, saya berpikir, aduh Tuhan, gimana ini? Ini orang yang supplier saya udah nanya ini gimana ini? Udah nanya terus barang kok belum nyampe. Saya merasa, saya berusaha hati, saya sendiri berusaha hati. Kok kenapa saya gini ya? Planning sudah saya susun, tapi ketika kejadian itu saya melihat ini menjadi berkat bagi saya. Dan saya belajar banyak. Singkat cerita, saya pindah mobil dan kembali ke Bandung jam 6 sore waktu itu. Nah, Bapak Ibu,
Apa yang dimaksud dengan sukacita dari Tuhan? Sukacita karena Tuhan adalah sukacita yang terjadi karena hati yang mau berdamai. Ini poin saya Bapak Ibu. Sukacita karena Tuhan adalah sukacita yang terjadi karena hati yang mau berdamai. Nehemia 8 ayat yang 11. Saya akan bacakan. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita karena Tuhan adalah sukacita yang terjadi karena hati kita mau berdamai. Nah, poin ini saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian pertama yaitu hati yang mau berdamai dengan Allah. Nah, berdamai dengan Allah itu seperti apa Bapak Ibu? Berdamai dengan Allah itu berarti menyelesaikan masalah-masalah dosa kita sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya, sampai apa yang menjadi kesalahan kita, apa yang menjadi dosa-dosa kita itu selesai di hadapan Tuhan, tuntas, selesai. Seringkali gini kan, ada dosa-dosa yang kita sadari yang mungkin itu belum terselesaikan. Ada dosa, kita tahu ini dosa, tapi kita gak mau menyelesaikannya dan tidak terselesaikannya. Udahlah, Tuhan kan Maha Pengampun. Udahlah, Tuhan kan tahu kondisi saya. Udahlah, Tuhan kan tahu kemampuan saya. Kita anggap selesai. Kita anggap dosa kita udah selesai, dosa saya udah selesai. Tetapi menurut Tuhan itu belum selesai. Kamu belum menyelesaikan dosamu. Nah, hal yang seperti ini kita perlu berdamai Bapak Ibu. Kita perlu berdamai dengan Tuhan agar apa? Agar dosa kita diampuni. Sehingga gini, ketika dosa kita diampuni, ketika dosa kita terselesaikan dengan baik, sudah tidak ada akar permasalahan kita dengan Tuhan, kita sudah berdamai dengan Tuhan, sehingga gini kita dapat bersatu kembali dengannya. Dan kita bersatu kembali dengan Tuhan. Kita percaya ada kepenuhan di dalam Tuhan. Dan ketika kita penuh dalam Tuhan, salah satunya gini kan, ada sukacita yang melimpah, ada kekuatan di dalamnya. Karena gini, dosa yang belum diselesaikan, kita akan menjadi seteru Allah Bapak Ibu, secara tidak langsung itu. Mungkin kita merasa, udahlah, kita gak perlu berdamai dengan Allah. Saya katakan tadi, Tuhan itu kan Maha Pengampun. Saya udah merasa kok hidup saya baik-baik saja. Saya udah merasa bahwa pekerjaan saya baik-baik, keuangan saya baik-baik saja, kesehatan saya baik, keluarga saya baik. Ya kita menganggap itu merasa semua baik. Semua baik yang dilihat mata kita. Tapi gini, kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang namanya sukacita yang sejati itu seperti apa. Kalau kita tidak benar-benar berdamai dengan Tuhan, dikatakan dalam Roma Bapak Ibu, coba buka Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Solusinya gimana Bapak Ibu? Solusinya gimana supaya kita semua bisa berdamai dengan Allah? Supaya sukacita itu Allah ada dalam hidup kita. Supaya sukacita Allah itu turun atas hidup kita. Kita harus memberi diri kita. Kita harus memberi diri kita, kita merendahkan diri kita, kita melepaskan segala keegoan, kita melepaskan segala kesombongan dalam hidup kita, dan kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Tuhan, ini aku. Tuhan, aku mau melepaskan semua kesombonganku. Tuhan, aku mau melepaskan semua keegoanku. Aku mau melepaskan semua dosa-dosaku. Lalu apa? Bereskan dosa aku dan tanggalkan dosa kita. Kemarin kan Saudara Marbun sudah katakan di poin yang pertama ya. Di sana dikatakan apa Saudara Marbun itu? Buang segala beban yang menghalangi sukacita dalam Tuhan. Nah, bereskan dosa dan tanggalkan dosa itu, buang. Kita berdamai dengan Allah. Kita kembali kepada Allah. Karena gini Bapak Ibu, kalau kita tidak berdamai dengan Allah,
Boro-boro kita mengalami sukacita dari Tuhan. Boro-boro kita mengalami satu kelimpahan sukacita dari Tuhan. Orang kita sendiri belum berdamai dengan Tuhan, kita sendiri belum beres dengan Tuhan. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita, karena Tuhan itulah perlindunganmu. Nah, apakah firman ini akan hidup dalam diri kita, Bapak Ibu? Apakah firman ini akan hidup dalam diri saya sendiri? Atau bahkan gini, kita menyalahkan Tuhan. Kita mudah menyalahkan Tuhan tentang keadaan yang kita hadapi. Berdamailah dengan Tuhan. Itu bagian pertama, Bapak Ibu. Nah, bagian yang kedua, apa yang dimaksud dengan sukacita dari Tuhan? Karena Tuhan. Sukacita karena Tuhan adalah sukacita yang terjadi karena hati yang mau berdamai. Bagian pertama tadi apa? Hati yang mau berdamai dengan Allah. Nah, bagian yang kedua, hati yang mau berdamai dengan diri sendiri. Hati yang mau berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, hati yang mau berdamai dengan diri sendiri. Artinya gini, apapun pendapat orang lain tentang kita, yang itu mungkin bisa membuat kita goncang, yang membuat kita iman kita mungkin menjadi luntur, yang membuat kaki kita goyah, jangan hiraukan itu. Karena gini kan, mendasarkan penilaian atas dirinya kepada pendapat Tuhan. Berarti apa? Penilaian kita atas dasar apa yang Tuhan katakan dong. Bukan apa kata orang, bukan apa kata sekeliling kita, bukan apa kata diri kita sendiri. Mungkin ada orang yang menolak keberadaan kita, adalah orang yang berusaha untuk menjauhkan kita. Kan seharusnya gini, masa bodo amat, Tuhan menilai hidup saya kok. Saya melihat apa yang menjadi pendapat Tuhan atas hidupku, atas hidup Bapak Ibu. Oswald Smith dalam bukunya berkata seperti ini, Bapak Ibu. Saya mencatat, di sana dikatakan, orang yang dipakai Allah berkata kalau kita tahu siapa kita dalam Kristus, maka kita tidak akan berusaha untuk mengetahui pendapat dunia tentang kita, tetapi kita akan mencari tahu apa pendapat Allah tentang kita. Nah, cari apa pendapat Allah tentang kita. Cari apa yang menjadi pendapat Allah tentang hidup kita, tentang tujuan hidup kita. Bukan menilai, bukan menangkap apa kata orang, apa kata dunia sekitar kita mengatakan seperti apa. Orang yang mau berdamai dengan diri sendiri tahu jelas, Bapak Ibu, siapa dirinya dan dapat menerima sebagaimana adanya. Nah, kalau kita lihat tokoh Paulus, Bapak Ibu, Paulus tahu jelas siapa dirinya. Dia ngerti siapa dulu dia. Dalam Filipi 3 ayat 1 sampai 16, di sana kan menggambarkan siapa diri Paulus. Dia tahu, dia mengakui, dia tidak membela diri, dia tidak menghakimi dirinya. Oke, kalau kita buka Bapak Ibu dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat selanjutnya, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kita lihat Paulus, dia tahu jelas siapa dirinya. Kalau kita baca ya Filipi 3 ayat 1 sampai 16, dia menggambarkan siapa dirinya. Dia tahu, dia mengakui, dia tidak membela diri, dia tidak menghakimi dirinya sendiri. Nah, seringkali gini, kita menyalahkan diri kita sendiri, kita menyalahkan hidup kita sendiri. Kenapa keadaan aku seperti ini, sehingga aku gak bisa melakukan ini, sehingga aku tidak bisa melakukan itu, sehingga aku gak bisa berbuat ini dan itu. Selalu hatinya, selalu matanya berfokus kepada diri sendiri. Nah, Kristus itu sudah menanggung dosa kita. Kristus sudah menanggung segala kelemahan kita di atas kayu salib. Sehingga apa? Harga diri kita bergantung kepada diri kita yang tidak sempurna, melainkan kepada apa? Kesempurnaan Allah. Harga diri kita bergantung kepada kesempurnaan Allah. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha dahsyat, Allah yang begitu luar biasa. Nah, solusinya gimana Bapak Ibu? Bagaimana untuk kita menyikapi supaya kita tidak
supaya kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Solusinya bagaimana? Bersikap jujur terhadap diri sendiri. Ngomong sama diri sendiri, aku ini gak bisa ini, aku jujur. Jujur sama Tuhan, jujur sama sesama. Belajar menerimanya sebagai bagian dari hidup kita. Bukan menghakimi. Ya benar, saya gak bisa ini kok. Tapi kita tidak mau melangkah untuk maju. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan. Kalau keadaan kita mungkin tidak memungkinkan, tapi kita tetap kokoh, tetap kuat untuk menghadapinya. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar apa arti kata berdamai. Jangan bersusah hati, bersukacitalah karena Tuhan. Yang pertama tadi, sukacita karena Tuhan adalah sukacita yang terjadi karena hati yang mau berdamai. Bagian pertama, hati yang mau berdamai dengan Tuhan, hati yang mau berdamai dengan diri sendiri. Ini gak mudah Bapak Ibu. Setelah saya pahami ini dengan kejadian yang kemarin, ini gak mudah. Artinya harus ada kemauan, harus ada keberanian, harus ada kerendahan hati, harus ada kejujuran. Yang pasti gini, kita perlu pertolongan Roh Kudus. Jangan kamu bersusah hati, bersukacitalah karena Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya percaya ketika kita mau berdamai dengan Tuhan, ketika kita mau berdamai dengan diri sendiri dan mengakui firman-Nya, maka akan muncul sebuah sukacita. Dan di dalam sukacita itu akan ada kekuatan yang dahsyat yang dari Tuhan. Nah itu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.